Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini kita belajar banyak ya. Mari kita belajar. Non scholae sed fide dissimus. Kita belajar bukan karena mau sekolah, tapi untuk kehidupan. Kali ini kita akan berbicara tentang dosa asal. Nah, concupiscence, kita berbicara tentang concupiscence, itu kecenderungan untuk berdosa. Poinnya adalah bahwa concupiscence ini disalahpahami oleh para reformator. Nah, salah paham terhadap concupiscence inilah yang mengalirkan doktrin-doktrin tidak jelas. Misalnya sola fide. So, godaan itu bukan dosa. Kecenderungan untuk berdosa itu dalam dirinya sendiri bukan dosa. Ini adalah koreksi pandangan Lutheran dan Reformed yang digagas oleh orang Katolik heretik tentang dosa asal. Jadi Luther salah paham tentang dosa asal. Atau dengan kata lain, mengapa solusi imputasi sebagaimana pandangan Lutheran dan Reformed itu bukan jawaban Injili. Ya. Nah, ketika diagnosa salah, obat pun jadi keliru. Kalau dokter salah diagnosa itu maksudnya memeriksa, mencari tahu kira-kira penyakitnya apa, lalu memutuskan untuk memberi obat. Jadi kalau diagnosanya salah, obatnya bisa keliru. Nah, dalam diskusi ekumenis, salah satu perbedaan mendasar antara Katolik dan Protestan klasik, ya, Lutheran dan Reformed, itu Protestan klasik ya, itu adalah soal dosa asal dan dampaknya. Apa itu dosa asal dan konsekuensinya apa? Kelihatannya topik ini cukup klasik dan kurang relevan ya. Tetapi justru dari sinilah seluruh bangunan teologi mereka berdiri. Pandangan tentang dosa menentukan pandangan tentang keselamatan. Jika dasar ini salah, pandangan tentang dosa itu keliru, maka solusi yang ditawarkan pun pasti salah. Maka tidak heran ketika reformasi memandang concupiscence, keinginan yang tertarik kepada dosa, melihatnya sebagai dosa itu sendiri. Mereka pun ketika melihat concupiscence sebagai dosa itu sendiri, mereka pun membutuhkan solusi instan berupa imputasi kebenaran Kristus. Tetapi apakah benar godaan sama dengan dosa? Apakah kitab suci mengajarkan demikian? Mari kita bongkar logika ini satu persatu. Yang pertama, apa itu concupiscence? Concupiscence sebenarnya dari bahasa Latinnya, artinya kecenderungan untuk berdosa. Secara Katolik, concupiscence adalah kecenderungan bawaan menuju dosa akibat luka dosa asal. Ini bukan pilihan sadar, melainkan kondisi rapuh dari manusia. Gereja menegaskan bahwa concupiscence is an inclination to sin, it is not itself sin. Ya, Katekismus Gereja Katolik nomor 405. Ya. Concupiscence adalah kecenderungan untuk berdosa dan dalam dirinya sendiri bukanlah dosa. Perhatikan, kecenderungan itu bukan tindakan. Godaan itu bukan pelanggaran. Beda antara terpikir untuk berbohong dan benar-benar memutuskan untuk berbohong. Beda kan? Ayo bedakan dulu. Terpikir untuk berbohong dan benar-benar memutuskan untuk berbohong. Sebaliknya, pandangan Lutheran atau Reformed menegaskan bahwa keinginan yang melawan hukum Allah adalah dosa itu sendiri. Dengan kata lain, jika Anda tergoda untuk marah, iri, atau berpikir kotor, Anda sudah jatuh dalam dosa meskipun tidak bertindak. Nah, konsekuensi logis dari pandangan Protestan ini adalah kalau godaan sama dengan dosa, maka setiap manusia berdosa 24 jam sehari, bahkan setelah baptisan. Dan kayaknya mereka percaya seperti ini ya. Betapa absurdnya. Tidak ada bedanya antara yang melawan godaan dan yang menyerah.
Tidak ada beda lagi, karena godaan itu sendiri adalah dosa. Dan semua perintah Tuhan seperti jangan berbuat zina menjadi ironis, karena menurut definisi mereka, kita berzina dalam pikiran setiap saat. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa? 1 Yohanes bab 3 ayat 9. Jika setiap godaan otomatis dosa, bukankah ini menjadikan Injil sebagai candaan kosmik? Mari kita lihat bukti dari kitab suci. Godaan tidak sama dengan dosa. Jelas ya, dari Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 15. Ini adalah teks kunci. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan dosa apabila sudah matang melahirkan maut. Nah, ayat ini membedakan 3 tahap menuju dosa. Godaan, desire muncul, keinginan itu muncul. Kemudian yang kedua itu pilihan sadar, yaitu memberi persetujuan dengan akal, memberi persetujuan terhadap kehendak. Kemudian tindakan berdosa itu sendiri. Jadi 3 tahap menuju dosa: godaan, pilihan sadar, tindakan dosa. Nah, jika godaan saja sudah dosa, mengapa Yakobus membuat rantai proses ini? Logika sederhana, godaan tidak sama dengan dosa. Ingat Yakobus kan? Yakobus itu Luther paling tidak suka dia. Ya. Selain itu, coba lihat 1 Yohanes. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia pendusta. 1 Yohanes bab 2 ayat 4. Setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes bab 5 ayat 4. Jika setiap godaan itu dosa, ayat ini tidak masuk akal. Yohanes tidak sedang memberi lisensi untuk hidup kalah, tetapi menegaskan kemampuan taat oleh rahmat Allah. Ya. Kemudian dari diagnosa salah ini menuju ke solusi palsu. Pernah dengar kata imputasi? Di kalangan reformit kata ini paling sering diucapkan, imputasi. Imputasi. Karena melihat manusia selalu berdosa, bahkan hanya karena tergoda, reformator mencari jalan keluar. Mereka menginovasi, menemukan imputasi, sebuah model akuntansi surgawi di mana Allah tidak melihat dosa kita, tetapi menutupi kita dengan baju kebenaran Kristus. Coba tanya, banyak pendeta reform yang khotbahnya kayak gini, menutupi kita dengan baju kebenaran Kristus. Kata mereka ada ayatnya. Oke. Masalahnya ini bukan solusi, tetapi ilusi. Injil bukan tentang menempelkan stiker lulus di rapor merah, ya, melainkan mengubah hati oleh rahmat. Injil itu bukan tempel stiker lulus, tapi rapornya nilainya merah. Ya kan? Coba pikir kembali, imputasi. Orang Katolik percaya rahmat Allah benar-benar menguduskan kita, bukan sekedar menutupi. Tutup saja boroknya pakai plester, tidak. Menyembuhkan luka itu, bukan tutup lukanya dengan plester. Sakramen memberi kekuatan untuk melawan dosa, dan kekudusan adalah panggilan nyata, bukan mimpi di balik tabir hukum forensik. Ya. Nah, kemudian ada muncul masalah etis di mana kekristenan tanpa transformasi, pembentukan keseberang, transformasi. Kekristenan tanpa transformasi itu akibat reformasi. Jika segala sesuatu yang kita lakukan itu tetap dosa, maka tidak ada perbedaan antara orang kudus dan kriminal rohani. Semua karya kasih hanyalah kain kotor tanpa nilai. Itu bisa lihat Yesaya bab 64 ayat 6 yang sering disalahartikan oleh Protestan. Rahmat Allah dan karya Roh Kudus menjadi dekorasi teologis,
bukan kuasa yang mengubah hidup. Lalu apa gunanya perintah Yesus? Jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga. Matius bab 5 ayat 48. Kalau manusia itu bejat total, apa gunanya perintah Yesus? Jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga. Menurut kamu ini perintah Yesus ini gunanya apa kalau kita memang bejat total? Dalam kerangka Protestan itu mustahil, dan karenanya terdengar seperti ironi surgawi. Kamu bejat total, tapi Yesus kok suruh kamu menjadi sempurna. Bisa tangkap ironinya? Mengapa pandangan ini berbahaya, saudara-saudari? Karena menciptakan mentalitas kalah. Ya, Kristen yang percaya diri sebagai orang berdosa yang tidak mungkin menang. Kesucian dipandang sebagai ilusi, bukan realitas. Makanya mereka santo-santonya orang Katolik itu diolok-olok, bukan? Karena bagi orang Kristen dengan mentalitas kalah seperti ini, kesucian itu ilusi, bukan realitas. Padahal 1 Yohanes bab 4 ayat 18 berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika setiap hari kita harus hidup dalam rasa bersalah permanen, bagaimana mungkin ada damai? Pandangan salah tentang dosa berakhir pada gambaran keliru tentang Allah. Dalam Lutheran dan Reformed, Allah bukan Bapa yang menguduskan, tapi hakim yang pura-pura tidak melihat. Hakim yang pura-pura tidak melihat dosa kamu. Ya. Nah, kita masuk ke pandangan Katolik, realisme rahmat. Rahmat itu nyata. Ya. Gereja Katolik mengajarkan dua hal penting. Yang pertama, concupiscence adalah luka, bukan kejahatan aktual. Kita bertanggung jawab ketika memilih, bukan ketika digoda. Tanggung jawabnya ada pada pilihan, bukan pada godaan. Yang kedua, rahmat itu mengubah, bukan sekedar menutupi. Melalui pembaptisan, kita dibenarkan secara real, bukan fiktif. Dan sakramen tobat dan ekaristi memperkuat untuk melawan dosa. Ya. Dengan demikian, Injil bukanlah kisah akuntansi surgawi, perhitungan untung rugi, tetapi transformasi ontologis, transformasi eksistensial, transformasi mendasar dari dosa menuju kekudusan, perubahan radikal dari dosa menuju kekudusan. Makanya ada banyak orang kudus dalam gereja Katolik karena ada transformasi ontologis. Tidak ada orang kudus di Protestan karena semuanya bejat total. Yesus mati lalu kita masuk surga dengan keadaan bejat total. So, kesimpulannya, tidak boleh salah obat. Jangan salah obat. Salah paham tentang dosa asal membuat reformasi menciptakan teologi yang dangkal. Teologi, shallow theology. Diagnosanya adalah semua dorongan jahat sama dengan dosa. Obatnya adalah imputasi kebenaran Kristus sebagai topeng hukum. Padahal Injil menawarkan lebih. Rahmat yang benar-benar menguduskan dan memampukan kita untuk apa? Taat. T-A-A-T. Baca dari kiri ke kanan sama sih. Taat, 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 taat. Begitu. Jika kita percaya setiap godaan adalah dosa, maka kekristenan hanyalah klub orang kalah, klub para pecundang yang menunggu pengampunan instan. Tetapi jika kita percaya pada janji Kristus dan kuasa rahmat-Nya, kita hidup dalam kebebasan anak-anak Allah. Jadi kamu pilih mau jadi orang pecundang yang bejat total, atau yang dimampukan oleh rahmat melalui permandian, sakramen tobat, dan sakramen ekaristi untuk berjuang melawan dosa. So, this is the call to action. Saatnya pulang ke rumah. Ya. Jika Anda lelah dengan teologi kekalahan, teologi kepecundangan, pintu gereja Katolik terbuka. Di sini rahmat tidak hanya mengampuni, tetapi menyembuhkan. Healing, bro. Di sini perintah Allah bukan beban, tetapi sukacita. Lihat 1 Yohanes bab 5 ayat 3. Dan di sini keselamatan bukan permainan ilusi,
tetapi realitas yang kita hidupi. Kata kuncinya realitas, bukan nominalitas. Di mana ayatnya? Jangan puas dengan teologi tambal sulam ala reformasi. Pilih Injil yang utuh, bukan versi yang disunat. Pilih rahmat yang mengubah. Pilih Kristus yang hidup dalam sakramen. Kalau godaan sudah dosa, kita semua sudah masuk neraka sebelum sarapan pagi. Syukurlah, kitab suci tidak sepesimis itu. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada paranoia teologis. Ingat, tulip dimulai dengan paranoia teologis, total depravity. Tinggalkan ajaran menyimpang dari Injil tersebut. Follow for more. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.